Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Metodologi Penelitian MEKK 2020 akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada Masa Pandemi COVID-19, Analisis Pola dan Strategi Pemenuhannya. COVID-19 adalah penyakit yang mewabah di seluruh dunia sejak awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan manusia termasuk di tingkat mikro seperti perubahan konsumsi rumah tangga, penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 berdampak pada banyak rumah tangga yang mengalami pengurangan pendapatan. Terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk beberapa jenis barang. Pandemi COVID-19 menyebabkan konsumsi pangan rumah tangga berubah di mana rumah tangga lebih memilih makanan sehat. Menurut WHO, konsumsi makanan sehat dapat meningkatkan kekebalan tubuh melawan infeksi penyakit. Penelitian terkait perubahan pola konsumsi rumah tangga saat pandemi sudah dilakukan di berbagai negara, seperti yang dilakukan oleh Becker, Baek, dan Ellison pada tahun 2020. Penelitian serupa di Indonesia dilakukan BPS melalui survei sosial demografi dampak COVID-19 secara daring. Hasil survei daring yang dilakukan BPS menunjukkan dari seluruh responden sebanyak 54,15% mengalami penurunan pendapatan. Namun sebanyak 56,03% responden mengalami peningkatan pengeluaran. Di antara jenis barang yang mengalami peningkatan pengeluaran yaitu kenaikan konsumsi bahan makanan sebanyak 66% responden dan peningkatan konsumsi makanan jadi sebanyak 46% dari seluruh responden. Hasil-hasil penelitian mendukung teori yang umum, tapi belum ada yang menjelaskan bagaimana bentuk pola konsumsi pangan rumah tangga di masa pandemi, baik secara keseluruhan atau perubahan menurut komoditas bahan pangan, serta strategi finansial apa yang dilakukan rumah tangga karena adanya penurunan pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan kunci penelitian ini yaitu, bagaimana pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga pada masa pandemi COVID-19? Bagaimana strategi pemenuhan konsumsi pangan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19? Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang maaf, aduh gimana nih? Cut, gimana bisa cut nggak? Lanjut aja. Oke, ulangi ya. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Mankiw pada tahun 2015 dalam bukunya The Principle of Microeconomics, yang isinya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya setiap individu dan rumah tangga menghadapi trade-off untuk menentukan komoditas seperti apa yang akan dikonsumsi. Selera dan ekspektasi dipengaruhi oleh karakteristik demografi dan lingkungan, dalam hal ini pandemi COVID-19, sehingga memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Di saat pandemi, kondisi sosial demografi yang berbeda didukung persepsi rumah tangga terhadap pandemi COVID-19 menyebabkan kebutuhan konsumsi pangan menjadi berubah. Tidak hanya melihat kuantitas, tetapi rumah tangga juga melihat dari segi kualitas, seperti preferensi memilih konsumsi pangan yang meningkatkan imunitas. Hal ini menyebabkan rumah tangga mencari strategi atau coping yang dipilih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga. Mempelajari dampak pandemi di tingkat rumah tangga penting dilakukan karena rumah tangga merupakan pemain kunci dalam sistem perekonomian. Persepsi dan tindakan rumah tangga menentukan sejauh mana dampak pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini dapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ellison, Baek, Becker, dan survei BPS. Hasil penelitian Becker terjadi konsumsi besar pada bahan makanan di Amerika pada awal pandemi karena masyarakat ingin memiliki persediaan di rumah dalam jumlah yang banyak. Sedangkan menurut Ellison, nilai pentingnya makanan tampaknya cukup stabil pada tahap awal pandemi. Namun penurunan pentingnya harga dan nutrisi dikorbankan oleh rumah tangga selama pandemi. Tinjauan pustaka dari penelitian tersebut menjawab beberapa variabel yang berhubungan dengan penelitian ini yang memengaruhi pola konsumsi rumah tangga
dan strategi rumah tangga apa saja yang dipilih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan saat pandemi. Penelitian ini dilakukan secara cross-seksional menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Penggunaan metode kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi deskriptif mengenai karakteristik demografi, pola konsumsi, serta strategi pemenuhan konsumsi pangan rumah tangga pada masa pandemi COVID. Penggunaan metode kualitatif juga digunakan untuk menggali konteks di masyarakat yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi pangan dan pemilihan strategi di rumah tangga. Penggunaan data kualitatif juga akan digunakan dalam triangulasi data dari survei daring yang kami dapatkan sebelumnya. Pengumpulan data kami lakukan pada 2 tahap. Tahap pertama survei daring menggunakan survei Monkey. Link dari survei akan kami sebarkan kepada jejaring sosial media peneliti dengan kriteria respondens adalah penduduk usia 18 tahun ke atas yang mewakili rumah tangga dan dipilih secara convenience dan volunteering sampling. Pada tahap kedua adalah wawancara mendalam jarak jauh. Kami akan menghubungi respondens yang telah mengikuti survei sebelumnya dan bersedia untuk kami wawancarai. Pada survei daring, pertanyaan pertama akan kami ajukan adalah persetujuan respondens untuk terlibat dalam penelitian ini. Kemudian respondens akan kami berikan pertanyaan pada 4 poin besar, yaitu karakteristik rumah tangga, konsumsi pangan, khususnya pada pola keseluruhan dan juga menurut jumlah komoditas. Ketiga, perilaku konsumsi pada pandemi, terutama pada penggunaan platform digital untuk belanja. Dan terakhir, strategi pemenuhan konsumsi pangan yang terdiri dari 8 pilihan strategi yang kami adopsi dari BAIK 2020. Kemudian ketika wawancara mendalam, kami juga akan menanyakan kesediaan waktu informan untuk terlibat dalam penelitian kami. Wawancara akan kami lakukan menggunakan Zoom ataupun WhatsApp call. Kemudian informan akan kami tanyakan 4 pertanyaan yang sama. Temanya sama, namun fokus kepada eksplorasi pendapatan dan juga pekerjaan kepala rumah tangga di masa pandemi, serta menggali alasan yang mempengaruhi pola konsumsi, perilaku konsumsi, serta strategi memenuhi konsumsi pangan di rumah tangga. Pada masa pandemi ini kami menyadari bahwa survei secara daring memberikan waktu yang sangat efisien dan juga biaya yang lebih murah dibandingkan penelitian secara konvensional. Jangkauan responden juga dapat lebih luas dan masyarakat dapat berpartisipasi kapanpun. Data yang kami dapatkan juga lebih mudah diolah karena sudah terekam secara digital dan terstruktur. Namun memang ada konsekuensi yang harus dihadapi. Pertama terkait dengan responden yang akan terfokus pada responden yang memiliki akses internet, berpendidikan tinggi, pekerjaan formal, dan juga usia relatif muda. Peneliti membutuhkan waktu yang ekstra untuk pengembangan kuesioner dan juga tools untuk validasi respondens. Peneliti akan menghadapi kesulitan dalam melakukan wawancara mendalam secara online karena akan dibatasi oleh waktu. Peneliti juga tidak akan bisa melakukan observasi langsung dan juga melakukan probing pertanyaan secara kualitatif ataupun kuantitatif, sehingga akan ada potensi kesalahan interpretasi terhadap pertanyaan yang diberikan. Dari segi kualitas, data yang kami kumpulkan secara daring ini tidak bisa kami gunakan untuk mengeneralisasi informasi dalam konteks lebih luas. Namun untuk mengatasi hal tersebut, kami lakukan beberapa upaya. Pertama, menyebarkan kuesioner di berbagai jejaring di luar wilayah domisili. Kemudian kami akan memberikan informasi terkait dengan kriteria respondens pada halaman pertama survei dan juga poster publikasi kami. Kami akan menghubungi kembali respondens jika memang ditemukan data inkonsisten setelah survei dilakukan. Dari segi metode, kami akan melakukan uji coba lebih dari 1 kali, memanfaatkan fitur identifikasi calon respondens pada platform survei sehingga mencegah adanya responden ganda. Kemudian kami juga akan memberikan penjelasan, contoh jawaban, dan juga mengembangkan pertanyaan tematik ketika wawancara mendalam jarak jauh, agar waktu yang terbatas ini bisa termanfaatkan secara lebih efektif.
Uji coba survei dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tujuan perbaikan kuesioner secara iteratif. Survei daring dilaksanakan selama 1 minggu, yakni pada tanggal 8 sampai 14 Desember 2020. Survei daring dilakukan menggunakan platform survei Monkey yang disebar secara berjenjang, diawali dari jejaring peneliti melalui media sosial WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Responden survei adalah individu anggota rumah tangga, yang mana individu yang tinggal dan mengurus pangan sendiri dianggap sebagai rumah tangga tunggal. Total respons yang masuk sebanyak 571, dengan 18% diantaranya tidak terisi secara lengkap. Setelah memeriksa konsistensi jawaban untuk beberapa pertanyaan terkait dan melakukan pembersihan data, diperoleh 394 sampel yang dianalisis. 3 informan dengan karakteristik sosial demografi yang berbeda diwawancara secara mendalam untuk mengumpulkan data kualitatif. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan data survei daring dan pengumpulan data kualitatif diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, terkait tentang survei daring. Pengembangan desain kuesioner daring yang bersifat ramah pengguna dan tidak mengurangi kualitas respon. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini ialah dengan menyesuaikan tatap muka atau interface kuesioner berdasarkan alur bagian kuesioner dan pertanyaan atau pilihan jawaban dari pertanyaan. Yang kedua, terkait dengan keterbatasan fitur platform, misalnya tidak bisa memfilter pertanyaan terbuka yang terkait, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan jawaban pertanyaan terbuka. Upaya pengecekan dan pembersihan dilakukan secara otomatis maupun manual dan konfirmasi jawaban kepada responden untuk responden yang memberikan kontak dan bersedia dihubungi kembali. Tantangan yang dihadapi untuk pengumpulan data kualitatif yakni terkait masalah teknis jaringan internet yang tidak stabil hingga koneksi terputus. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini ialah dengan panggilan ulang dan mengulang beberapa pertanyaan wawancara. Yang kedua adalah sulit untuk mengetahui situasi ekspresi responden maupun memastikan responden telah mengalami kejenuhan. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini ialah dengan membatasi target waktu wawancara sekitar 40-60 menit untuk mencegah responden mengalami kejenuhan. Karakteristik rumah tangga sampel. Sebagian besar rumah tangga bertempat tinggal di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dengan anggota rumah tangga berjumlah 3-5, kepala rumah tangga berstatus bekerja, kepala rumah tangga berusia muda, yakni 25-34 tahun, dan kepala rumah tangga memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas. Konsumsi pangan. Sebagian besar rumah tangga sampel pada umumnya menyatakan bahwa tidak mengalami perubahan konsumsi untuk setiap komoditas bahan pangan, kecuali pada komoditas telur dan susu, buah-buahan, dan makanan jadi. Konsumsi untuk ketiga komoditas ini mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19. Kenaikan konsumsi bahan makanan jadi sejalan dengan tingginya frekuensi pembelian makanan secara online. Hal ini menegaskan bahwa konsumsi bahan makanan jadi benar-benar mengalami kenaikan. Bahan makanan jadi dibeli secara online untuk menghindari bepergian di masa pandemi. Strategi utama yang banyak dilakukan oleh rumah tangga sampel dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan selama pandemi COVID-19 antara lain menghemat pengeluaran, yakni pengeluaran selain pangan, menggunakan uang tabungan atau investasi, dan mencari pekerjaan tambahan. Pola ini konsisten saat menyeleksi rumah tangga sampel yang mengalami kenaikan pengeluaran dan mengalami penurunan pendapatan. Pada penelitian kualitatif, dipilih 3 orang informan dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang berdomisili di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan range usia 26-53 tahun. Informan terpilih adalah informan dengan pengeluaran pangan rumah tangga yang meningkat dan benar-benar mengetahui informasi mengenai kondisi rumah tangga. Penelitian kualitatif ini membahas 3 tema, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan strategi pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan beberapa alasan, seperti berkurangnya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja dan penurunan omset. Di sisi lain, terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan masker dan vitamin. Kedua responden Juli dan Dianti mengatakan, ketakutan akan tertular COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan tubuh menjadi alasan yang mendasari peningkatan konsumsi masker dan vitamin. Faktor lain yang mendasari peningkatan pengeluaran adalah penambahan jumlah anggota rumah tangga.
Komoditas pangan yang mengalami peningkatan adalah komoditas tinggi protein seperti telur dan susu, sayur mayur, buah, bahan dan makanan jadi. Banyaknya promo dan menghindari kerumunan menjadi alasan rumah tangga untuk lebih sering berbelanja secara online. Sedangkan alasan biaya yang lebih murah dan higienis menjadi alasan rumah tangga untuk lebih sering memasak di rumah. Setiap rumah tangga memiliki strategi pemenuhan konsumsi rumah tangga yang berbeda, seperti Haryati dan Juli. Haryati terpaksa mengurangi konsumsi buah karena berkurangnya pendapatan rumah tangga selama masa pandemi COVID. Sedangkan Juli lebih memilih untuk menjual asetnya sebagai sumber dana dan memutuskan untuk membeli makanan melalui aplikasi online dengan harga yang lebih mahal. Hal yang berbeda dilakukan oleh Dianti yang memutuskan untuk menggunakan uang tabungan dan tidak menabung untuk sementara waktu. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik rumah tangga sampel adalah rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia 25-34 tahun, beranggotakan 3-5 orang, berpendidikan menengah ke atas, berstatus bekerja, dan tinggal di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah rumah tangga sampel mengalami perubahan konsumsi pangan, di mana komoditas seperti telur, susu, sayur mayur, dan buah-buahan adalah komoditas yang mengalami peningkatan. Sedangkan melakukan penghematan pengeluaran adalah strategi utama rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun kami menyadari bahwa penelitian kami masih memiliki keterbatasan, di mana beberapa hal yang menjadi catatan adalah penelitian ini tidak dapat diklaim sebagai representasi nasional, karena hanya menggambarkan kondisi rumah tangga dengan kriteria tertentu selama survei. Penelitian ini hanya menunjukkan indikasi adanya perubahan pola konsumsi pangan selama masa pandemi. Selanjutnya, pada saat tahap pengembangan kuesioner, perlu dikembangkan pertanyaan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengurangi kesalahan interpretasi dan menjaga kualitas data. Pada penentuan informan, pada wawancara mendalam, adalah hal yang juga penting karena akan diperoleh informasi apa yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan desain penelitian panel atau serial cross-sectional dengan pemilihan sampel dengan probability sampling.